sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kita kentang Tuhan. Ku tak gentar karena Ku Bukan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berat sebab Yesus hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mata kita kami amenkan Tuhan. Karena Engkau hidup, maka kehidupan kami menjadi berarti. Hanya karena kematian-Mu ya Bapa, ya Allahku, di kayu salib, dan Engkau bangkit bagi kami, dan kehidupan-Mu itu telah membawa kami Tuhan menjadi jauh lebih baik dari penciptaan awal. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang terbuang, tetapi diselamatkan oleh penyelamatkan anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah Raya Paskah bersama-sama, persekutuan doa sinar kasih. Dan biarlah ini menjadi rema dalam kami Tuhan. Kegirangan, kehidupan, kemurahan yang Kau berikan di dalam kami, membawa kami lebih dekat lagi bersama dengan Engkau. Hidupkan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Hidupkan kami dengan segala kebenaran-Mu. Buat kami Tuhan, condongkan hati kami untuk menuruti segala kebenaran dan firman-Mu di dalam kami. Amin. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah, pakai aku Susan anak-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai anak-anak-Mu Tuhan yang berada di sini, para hamba-hamba-Mu Tuhan, para orang-orang tua kami yang setia melayani Engkau. Apapun Tuhan, hati mereka, pikiran mereka, tenaga mereka sudah Kau mereka curahkan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah firman itu meremah di dalam kami dan membuat kami semakin muda Tuhan, semakin bersemangat, karena kami tahu kami memperoleh tujuan dalam hidup kami, yaitu ketika Engkau memanggil kami, kami tahu nama kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicara. Haleluya. Amin. 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 Shalom sekali lagi. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita dengan tema Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Amin. Kita masing-masing gereja pun sudah merayakan Paskah. Dan dalam Paskah kematian Kristus, kemudian ada kebangkitan. Setelah Dia bangkit, Dia kemana? Ke surga. Bulan Mei kita kenaikan. Dia sudah mati, tapi tidak tinggal mati. Dia enggak di dalam kubur. Dia berontak, dia keluar. Untuk apa? Untuk menemui kita. Amin. Enggak sekedar mati dan bangkit hanya pada zamannya, tapi dia naik ke surga ketika dia katakan apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Percaya? Amin. Amin. Wah, udah mulai serempak nih, tapi kayaknya belum, agak keras. Amin. Yakin bahwa Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia katakan, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Siapa yang Dia kirim? Roh Kudus. Ketika pertama kali Roh Kudus
tampilkan di dalam firman Tuhan berupa Lidah. burung waktu Tuhan Yesus dibaptis. Saat itulah burung itu dikasih lihat, inilah anakku yang kukasihi, roh Tuhan ada bersamanya. Dan ketika dia melakukan pelayanannya begitu banyak mujizat. Amin. Banyak perdebatan, katanya Yesus nabi biasa katanya. Orang biasa yang lahir tengah-tengah biasa mungkin bagi yang tidak percaya. Tapi kita orang-orang percaya, ketika dia lahir, mati, bangkit, bahkan ketika dia pergi ke sana, dia nggak meninggalkan kita piatu. Karena kenapa saudara? Ibu-ibu harus tahu, bukan harus tahu deh. Sudah sering kita baca. Kenapa kok Yesus repot-repot ya? Mau datang ke dunia yang notabene banyak masa. Dari awal penciptaan selalu banyak masa. Nah, kita baca di kitab Kejadian Lama itu, Israel memberontak, bikin hati Tuhan sakit sampai marah Tuhan. Berkali-kali nabi dikasih, berkali-kali nubuatan, tetap bandel. Loh kok Tuhan mau sih capek-capek turun ke bumi, mati lagi. Dalam Kejadian, kali ini saya harus buka firman karena ada suami. Katanya kamu kalau ngomong harus ada dasar firman katanya. Pada awal mula penciptaan bumi, penciptaan manusia, Tuhan berfirman. Jadi hanya hal firman jadi. Jadilah terang, jadilah malam. Jadilah tumbuhan, jadilah hewan yang berada di darat maupun di lautan. Tapi manusia tidak dibuat dari firman. Enggak loh. Dari Tuhan tuh kerja. Dia ciptakan kita, katanya di dalam Kejadian 1 ayat 27. Diciptakanlah kita dari tanah. Tapi sebelum diciptakan dia bilang apa? Baiklah. Coba mari kita baca, ada yang bisa baca? Ayo. Kejadian 1 ayat 27. Ya, silakan Bu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Amin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Allah, diciptakannya mereka. Diciptakanlah kita sesuai gambar Allah. Coba tengok. Adakah gambar Allah? Ayo lihat kiri kanan dulu dong. Ini penciptaan manusia, penciptaan Allah loh yang luar biasa dikatakan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Ayo lihat ini dulu, adalah Allah di situ sempurna. Amin. Nggak kemakan umur loh, cantik-cantik loh ini. Lirik kanan sesuai dengan gambarnya. Tapi sayang sekali, penciptaan yang sesuai gambar dirusakkan oleh dosa. Dosa pertama adalah keinginan dan saling lempar tuduhan. Ya, dia kok, padahal pertama kali digoda oleh iblis. Yang digoda adalah keinginan. Digoda, diomongin, tas itu lebih bagus dari kamu, mobil tetangga lebih mahal, lebih cikinclong misalnya kan. Hawa digoda dengan dikatakan, salah, kalau kamu makan buah itu Tuhan gak mau, kalau kamu tuh sama seperti Tuhan. Dioco-oco ya kan, diomong-omongin yang gak bener, diputar balikan faktanya. Jatuhlah si Hawa dengan iya ya. Setelah itu lewat mata. Iya ya, bagus juga, enak juga itu tuh buah ya. Udah dapat poinnya? Keinginan kita tidak mengerjakan apapun. Terkadang pemikiran kita, mata kita merasa udah bagus loh ini. Ketika udah beli, ya kayaknya gue gak butuh juga ini tas, betul? Tapi udah kelanjur beli, rugi. Itu baru masalah barang loh. Kalau masalah omongan, bla 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 bla, nyesel. Aduh, aku udah nyesel loh. Tapi perkataannya sudah keluar, sudah nancep ke orang yang dengar.
dengar. Sudah sakit duluan. Jadi keinginan yang didorong dengan mata ini membuat kita jatuh di dalam dosa. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan udah bilang, yuk kita ciptakan sesuai gambar. Enggak dibiarkan kita tetap jatuh dalam dosa. Maka dia kirim Yesus. Ketika dia mati pun, Yesus nggak tinggalkan kita sendiri. Bahkan dia bilang, aku menyediakan tempat di sana. Jadi kita tahu tujuan kita, amin. Kita hidup punya tujuan. Coba bilang, hidupku punya tujuan. Kemarin saya ikut seminar Bible, soal Alkitab. Hamba Tuhan ini berkata bahwa sekarang begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang kita hidup bagaikan kayu yang dipersiapkan sebagai kayu bakar di neraka. Karena kenapa? Tidak mempersiapkan hidup dengan baik. Tidak mempersiapkan segala sesuatu ketika menjalani kehidupan. Apa sih tujuan hidupku ke sana? Untuk kekayaan, kehormatan, itu semua adalah keinginan yang dilontarkan, yang dibiasakan oleh dunia ini. Bukan gaya hidup kita, amin. Gaya hidup anak-anak Tuhan dari zaman ketika Tuhan mau menyelamatkan Israel keluar dari tanah Mesir, dia mau kita hidup di taman Firdaus, masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu. Udah dijanjiin enak-enak aja masih berontak. Kalau orang tua bilang apa kalau anaknya berontak? Sifat manusia. Tapi itu sifat manusia yang tidak bertobat. Puji Tuhan, Yesus turun, mati, dan dia bangkit. Kebangkitannya itu banyak saksi. Kenapa kita percaya? Nah, banyak yang bertanya, kok bisa percaya sih? Karena kenapa? Kebangkitannya itu, kenaikannya itu banyak saksi. Enggak ondo kata orang Indonesia, enggak omong doang, enggak asal nulis. Tetapi Yesus kita disaksikan dia naik ke surga oleh beberapa murid-muridnya. Dan ketika dia naik, tinggallah di Galilea, tinggallah di Yerusalem katanya, ya kan? Nah, ketika Yesus naik, dia tinggalkan Roh Kudus. Ibu-ibu yang cantik, Roh Kudus inilah yang menjadi misteri di antara para gereja-gereja, di antara para anak-anak Tuhan, dan menjadi perdebatan. Semua nggak usah diperdebatkan, karena kenapa? Semua tertulis dan kita bisa baca. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Dalam Yohanes 8 katanya, Roh itu ketika kita menerima Roh Allah, Roh Kudus, dia benar-benar membuat kita merdeka. Yesus satu kali sudah dibaptis, artinya hutang dosa kita sudah lunas. Apakah tetap masuk surga? Ketika kita percaya aja sama Tuhan, ya Tuhanku sudah mati di surga dan saya sudah masuk surga. Seperti itu? Ketika Yesus mati di kayu salib, yang ditebus oleh dia adalah hutang dosa. Ketika dia menghembuskan napas, dia katakan apa? Sudah selesai. Artinya dosa yang berabad-abad yang sudah disandangkan ke manusia sudah ditimpahkan oleh Yesus. Hutang dosa. Setelah dia selesai, apakah kita tetap suci? Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana ketika kita menjalani hidup kita? Kita kan tetap jalan seperti biasa kan, kehidupan biasa, normal, dengan norma-norma yang ada. Dan di dalam perjalanan hidup kita mengalami jatuh bangun, kesulitan demi kesulitan. Disitulah firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Hutang dosa sudah lunas. Tetapi untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan, dalam proses perjalanan kita ini perlu diupayakan. Harus dikejar, diupayakan. Karena firman Tuhan bilang dosa sudah tidak ada. Tetapi bisa gak kita masuk ke dalam kecenderungan dosa? Bisa. Karena kenapa? Kenapa kita bisa bilang bisa?
Karena di dalam Galatia 5 dikatakan manusia lama dan manusia baru. Karakter lama menjadi karakter baru. Gini, ketika anak-anak kita baru belajar nulis, dia bisa A-nya naik, A-nya terbalik, betul? Bisa salah. Mari baca dulu deh, Galatia. Ayo, kita baca dulu. Galatia 5 ayat 22. Karena dibilang nggak boleh pakai perumpamaan, harus baca dulu biar nggak salah. Dua roh, Galatia 5. Mari kita baca dari hidup menurut daging atau roh. Saya baca secara cepat ya, udah di HP-nya. Hidup menurut daging atau roh. Amin. Sudah ya. Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ingat ya, hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Tetapi keinginan tetap ada dalam kita. Dan keinginan itu mengakibatkan kita bisa cenderung berbuat dosa. Cenderung. Itu pilihan ya, mau berbuat dosa atau tidak, kecenderungan itu ada dalam kita. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jangan ngomel, tetap ngomel karena nggak sesuai dengan pikiran kita, ya kan? Jangan ngomongin orang, tapi dia harus dibilangin. Kalau nggak dibilang, merasa kita lebih benar. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Ini firman Tuhan yang katakan ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin sebagian besar kita tidak pernah melakukan penyembahan berhala. Sebagian besar kita tidak akan melakukan sihir. Seperti yang kita sebulan yang lalu menceritakan tentang pertuyulan. Sampai saya juga bingung kenapa bisa nyambung ke tuyul ya. Akhirnya kita nggak melakukan hal-hal itu, ya kan? Kita adalah orang-orang yang sudah tahu melakukan kebenaran. Tetapi ada dosa yang lebih, ada kecenderungan berbuat salah yang tidak bisa dikoreksi oleh orang. Coba baca lagi yang di bawah. Ini hanya bisa dikoreksi oleh diri kita sendiri. Mulai dari ayat 20. Penyembahan berhala abaikan, karena sekarang pasti semua tahu harus menyembah Yesus. Sihir, kemudian masuk dalam perseteruan, ayo baca ibu-ibu, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Di ayat 20 ini pertanyaan kita masing-masing. Kalau kita dituduh pasti marah. Enggak kok, gue gak iri hati kok, ya kan? Gue gak sombong. Gue gak marah, padahal sonarnya udah tinggi. Sama beberapa hari yang lalu saya sebenarnya memang kesel dengan kondisi rumah, karena pergi melulu, rumah gak ada yang bantu. Jadi pulang ngedumel. Maaf, curhat, cucok. Dikit dong, boleh dong. Masa kita nggak boleh cucok? Udah, tarik nafas. Tuhan, jangan marah. Tarik, tetap aja marah. Akhirnya karena nadaku tinggi tapi di sininya adem, tapi nadaku sudah tinggi. Terus anakku bilang gini, cuma nyelip,
Kok mama marah sih? Enggak, mama diskusi. Apa itu mama marah? Aku merasa lagi diskusi. Tolonglah kalau mama lagi pergi, tapi nada kayak gini lagi nih, enggak. Kok mama marah sih katanya? Enggak, mama enggak marah, cuma mama bilang kalau mama pergi tolonglah ada yang nyapu ya, kerja rumah tangga lah, karena kita nggak pakai pembantu. Kebetulan anakku laki-laki semua kan. Mama kok marah? Aku udah begini. Enggak, mama enggak marah. Itu mana ada mama tinggi. Langsung gini. Ya juga kali ya. Dia lihatnya kita marah, padahal di dalam tuh adem. Ya kan, dalam tuh adem sebenarnya, tapi nada kita sudah tinggi setinggi-tingginya langit. Susan, Iya. ada resep supaya misalnya Bu Susan marah, ya, supaya kita tidak kena marah. Jadilah kita ada orang budak. Makan obat banyak. Jadi memang karakter lama kita ini harus kita sendiri yang upayakan. Amin. Tapi dengan usaha kita capek. Karena kenapa? Memang keinginan daging ini seringkali lebih cenderung berbuat seenak dewe katanya, kalau orang Jawa bilang, semau-maunya. Itulah ketika Yesus bilang, aku akan memberikan penolong bagi kamu, yaitu Roh Kudus yang kucurahkan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan bahkan dalam tulisanku katanya. Firman Tuhan yang tiap hari kita baca, itulah firman Dia yang mengajarkan kita segala sesuatu yang mungkin gak bisa kita kendalikan, tetapi lewat Roh Kudus bisa kita kendalikan. Ibu-ibu cantik, kejar Dia, bergaul akrab dengan Tuhan, terutama Roh Kudus. Bagaimana kita tahu itu perkataan Roh Kudus? Baca firman. Karena lewat firman Dia akan timbul dalam hati kita pernyataan-pernyataan, kata-kata firman, kata-kata bijak yang bukan dari dunia ini, atau bukan dari nenek moyang kita, atau dari orang tua yang lama kita, tetapi kata-kata bijak yang datang dari itu. Kalau tidak peka, bacalah firman, hafal. Ya, Bu Madi, betul kan? Baca firman. Saat kebodohan harus diakui, kita sering cenderung untuk berbuat bodoh, tetapi kebodohan kita ini akan dicegah oleh Roh Kudus. Bahkan firman itu akan mengalir ketika kita penuh dengan kuasanya. Dia akan mengingatkan kita untuk tidak marah, tidak berbuat korupsi, misalnya laki-laki yang bekerja di pekerjaan luar. Kita tidak akan lapar mata atau serakah, iri hati. Karena kenapa? Di dalam kita, pikiran kita penuh dengan firman, penuh dengan nasihat. Amsal-amsal Tuhan ada dalam kita. Dan ketika kita sudah melakukannya, kita akan disebut orang-orang berbahagia. Dan tidak sampai di situ, akan timbul. Mari kita baca selanjutnya di bawah. Ini juga harus dikoreksi oleh kita sendiri. Galatia tadi ya, Galatia 5. Nah, Tetapi 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Saat kita belajar mengikuti firman-Nya, saat kita belajar mengikuti tuntunannya sesuai dengan firman Tuhan, nasihat-nasihat yang diberikan lewat firman-Nya, kita akan disebut orang-orang berbahagia. Karena kenapa? Ada buah. Kalau di kebun kita lihat ada buah mangga punya orang. Jangan main ambil, Bu. Punya orang, aduh merah nih, kayaknya manis nih. Siapa yang pertama kali menikmati buah itu? Orang yang melihat di luar atau yang di dalam rumah? Yang punya. Itu pencuri sayang. Menikmati, dimakan.
Ya? Yang punya, Yang nanam, yang milik dong, yang di dalam rumah dong, ya kan? Yang di luar lo cuma lihat gini, aduh, merah banget atau kuning banget, enak banget ya. Sama hidup kita. Ketika kemanisan itu ada, kasih, sukacita, damai sejahtera, muka kita penuh, sekalipun susah nih ya, semua pasti punya kesulitan masing-masing. Betul? Kita punya masalah masing-masing. Tapi masalah jangan membuat kita kehilangan buah roh. Karena kenapa? Kita menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Kita mengikuti kebenaran firman dan berjalan di dalamnya menjadi pelaku. Masalah ada di belakang. Buahnya kita nih, pertama-tama ketika buah itu bertumbuh di dalam kita nikmati. Ini kayaknya banyak kesaksian nih kalau ini. Senyumnya nih luar biasa ini. Buah itu kita nikmati. Buah-buah yang datang dari ketaatan kita dengan firman. Ada sukacita, ada kasih. Ketika kita melihat anak mantu cucu kita, misalnya mereka mengalami masalah, kita memberikan mereka nasihat-nasihat yang datang dari firman Tuhan. Dia akan lihat, aduh Eyang kayaknya bukan makin tua, tapi makin cantik, makin muda dan segar. Wah, apa sih rahasianya? Ya kan? Pasti kita akan berbicara tentang bahwa kita hidup di dalam Tuhan, berjalan di dalam Dia. Buah itu manis, jauh dari penyakit juga ya Bu. Karena iri hati, dengki membuat kantong kering. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi ketika kita menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam hati kita, orang lain mungkin gak akan melihat, tetapi tubuh akan bereaksi, gitu. Tapi tubuh pun akan bereaksi ketika kita berjalan dengan firman Tuhan. Ada pancaran sukacita. Amin. Mata yang bersinar-sinar. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan ketika kita berjalan tidak akan terang. Tuh, pesan Paskah pada saat hari ini. Jalinlah hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena di dalam Dia kita akan menemukan segala hal yang baik. Ketika rohnya diberikan untuk menuntun kita satu persatu. Firman Tuhan berkata, pengurapan di dalam ibu-ibu dan saya akan mengajarkan kita untuk terus berjalan. Mungkin satu kali kita terplecok, mungkin satu kali kita terpleset. Tapi itu firman Tuhan berkata, sekalipun engkau jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena kenapa? Tangan Tuhan memegang kita. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Enggak ada yang sia-sia ketika kita menjalankan kebenaran itu. Mungkin orang dunia, mungkin keluarga kita yang masih turun naik ke Kristen akan berkata, kayak ini aja ya, kayak guru agama misalnya, atau melihat kita terlalu taat. Tapi ingatlah, ketaatan kita akan menghasilkan buah yang manis. Tetaplah diam di dalam hadiratnya, tetaplah belajar firman-Nya, dan firman itu biarkan bertumbuh, mengalir. Ketika berjalan kita akan merasakan kemanisan yang datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Nanti teman persekutuan akan bilang, aduh kayaknya aku lihat kamu banyak masalah, tapi kenapa mukamu gak pernah kulihat cemberut ya? Sudah jadi gak perlu kita bersaksi. Wajah yang gembira, hati yang terpancar akan membuat orang lain berkata, aku mau loh, resep mudamu tuh apa sih? Awet mudamu tuh apa sih? Ya kan? Jangan bilang, oh kosmetikku lebih mahal. Jangan. Tetapi hati yang gembira adalah obat. Saat berjalan dengan Tuhan, kebenaran demi kebenaran akan membuat kita bersukacita. Kemerdekaan di dalam Kristus, tidak lagi dalam kukungan dosa. Ya kan? Tidak lagi dituduh oleh iblis. Karena hutang dosa sudah ditanggung di kayu salib. Dan kita bukan orang-orang piatu. Karena Tuhan Yesus bilang, aku mengirimkan penolong bagi kamu yang akan mengajari segala sesuatu. Pesan Paskah hari ini, tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita akan memetik hasilnya. Amin. Berjalan dalam roh. Kita akan melihat buah-buah itu. Dan buah-buah manis itu
Yang seperti Galatia 5 ayat 22 katakan, kita menikmati, keluarga kita menikmati, orang lain akan menikmati betapa manisnya kita dalam perjalanan hidup kita ini. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.